Shalom, selamat pagi, salam jumpa kembali dalam Rehat, Renungan Harian Toraya, edisi Jumat 22 April 2022. Mari kita bersyukur hari ini kalau kita masih diberi kesempatan untuk kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita di hari ini. Mari saudara-saudara sekalian, kita siapkan pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai 25. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan atas segala anugerah yang Kau berikan kepada kami di hari ini. Terima kasih buat nafas hidup yang Engkau berikan buat kami. Mengawali hari kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami ya Tuhan, dan berikan kami hikmat-Mu agar kami boleh menjadi pelaku firman-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai 25. Rasul-rasul dilepaskan dari penjara. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka menaati pesan itu, dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu, imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka yang menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan. Katanya, "Kami mendapati penjara terkunci dan dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak." Amin. Tema renungan kita di hari ini yaitu Tuhan yang melepaskan. Tuhan yang melepaskan. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah sikap kita saat gereja menghadapi penganiayaan? Apakah penganiayaan tersebut membuat kita diam dan menyerah? Memberitakan Injil memang mengandung resiko. Pembacaan hari ini menceritakan bagaimana rasul-rasul ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara karena imam besar dan orang mazhab Saduki sangat iri hati. Itu kita bisa lihat pada ayat yang ke-17. Dengan memasukkan para rasul ke dalam penjara, imam besar dan orang Saduki mengharapkan bahwa para rasul akan putus asa dan berhenti memberitakan firman Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Pada malam hari, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar dengan pesan untuk terus memberitakan firman kepada orang banyak.
pada ayat yang ke-19. Tuhan tidak menyuruh mereka untuk menyampaikan firman dengan diam-diam, melainkan dengan penuh keberanian. Tuhan memerintahkan para rasul agar berdiri di bait Allah dan menyampaikan firman kepada orang banyak yang ada di situ. Kita bisa lihat pada ayat yang ke-20. Saudara-saudara, sepanjang zaman banyak kesaksian dari orang-orang percaya pada masa lalu maupun pada masa kini yang menceritakan bagaimana penyertaan Tuhan telah membuat mereka kuat dan berani untuk mengabarkan Injil walaupun mereka dianiaya dan hidup penuh penderitaan. Oleh karena itu, selaku pengikut Yesus, kita diundang untuk menyebarkan dan memberitakan Injil dengan siap menanggung segala resiko. Kiranya dengan kesetiaan kita dalam memberitakan Injil kepada semua orang, maka semakin banyak orang akan mengenal Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih atas firman yang boleh kami dengarkan dan renungkan bersama. Tuhan, mampukan kami selaku pengikut-Mu untuk mampu menyebarkan dan memberitakan Injil kepada banyak orang walaupun dengan segala resiko yang akan ada di hadapan kami. Karena itu, mampukan kami Tuhan, karena kami tak mampu melakukannya tanpa campur tangan-Mu. Tuhan, kami berdoa buat kami semua selaku orang tua. Beri kami hikmat, kesehatan, kemampuan untuk menjadi orang tua yang bijaksana dalam mendidik dan merawat anak-anak kami. Sebagai suami boleh menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab dengan baik. Sebagai istri boleh menjadi pendamping dan penolong yang setia. Sebagai anak, semoga kami boleh menjadi anak-anak yang bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Sebagai pekerja Tuhan, kami mohon berikan kami kesehatan, hikmat untuk boleh menjalankan tanggung jawab kami dengan baik dimanapun kami bekerja. Biarlah apa yang telah kami kerjakan semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami sebagai pelajar dan mahasiswa, beri kami kesehatan, kecerdasan, dan ketekunan untuk meraih harapan dan cita-cita kami. Kami yang mencari pasangan hidup, mari Tuhan menolong untuk boleh mempertemukan pasangan yang sepadan dan tentunya hidup dalam Tuhan Yesus. Yang mengharapkan keturunan, Tuhan lewat usaha dan juga kuasa Tuhan, mereka boleh diperkenankan untuk memperoleh keturunan. Kami bersyukur buat kami yang boleh merasakan sukacita, baik lewat berkat yang Tuhan berikan, yang berulang tahun pernikahan, sembuh dari sakit, atau berkat-berkat yang lainnya. Kami juga berdoa buat kami yang bergumul dalam sakit penyakit, kiranya Tuhan mau menyembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang mencari pekerjaan Tuhan berikan ketekunan sehingga boleh memperoleh pekerjaan. Kami berdoa buat pemerintah kami ya Tuhan, mulai dari pusat hingga ke pelosok. Berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam setiap kebijakan yang diambil. Semoga semua kebijakan yang diambil untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kami juga berdoa Tuhan buat kabaran Injil di mana saja. Mampukan kami sebagai anak-anak-Mu untuk saling menopang dalam segala kegiatan pekabaran Injil, baik dalam dana maupun tenaga pekabaran Injil. Tuhan, kami juga bersyukur bahwa penyebaran COVID-19 yang semakin hari semakin menurun. Semoga COVID-19 boleh berlalu sehingga kami boleh melakukan segala kegiatan atau aktivitas kami tanpa rasa takut. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Demikianlah rehat kita pada hari ini.
Selamat berkarya, selalu andalkan Tuhan di dalam hidup kita, selalu berpikir positif. Tuhan Yesus memberkati.